yang ada di bawah tanah. Akan tetapi tempat di area ini ternyata kurang bagus atau kurang subur. Padahal aku sudah menggali dalam banget guys. Ya udahlah ya, kuputuskan untuk ke atas lalu menggeledah desa yang ada di sini. Tapi kata Ilham, mereka sudah baik kepadanya. Jadinya kita harus bersikap baik juga. Ya udah, kita putuskan untuk lanjut berpetualang. Walaupun memang matahari sedikit demi sedikit akan tenggelam, tetapi dengan kagetnya the blood moon is rising. Yaps, yang artinya akan banyak sekali si bozot berdatangan di malam hari, dan sesuai namanya, bulan pun akan berwarna merah yang membuat para si bozot semakin mengerikan. Dan kabar buruknya, kita tidak bisa tidur di waktu itu. Ya, kita harus menunggu sampai matahari terbit guys. Dan akhirnya aku terus berlari dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dan untungnya juga aku bisa berlindung di atas blok yang sudah kudapatkan dari desa tadi. Dan ya, kalian bisa lihat sendirilah, banyak banget si bozot yang berdatangan. Dan ditambah suara para si bozot yang siap menyantap aku di saat mereka sudah siap. Namun aku terus berlindung di atas sini bersama Ilham menunggu matahari memunculkan sinarnya. Ya, akhirnya malam pun berakhir dan terlihat banyak sekali bozot di bawah sana. Sungguh keadaan yang sangat mengerikan. Kemudian aku berlanjut mencari tempat berlindung yang aman bersama Ilham, berharap ada tempat yang cocok untuk dijadikan hunian. Selagi wabah mengerikan ini merajalela guys. Dikarenakan kita berdua belum memiliki perbekalan dan tentunya tools yang memadai, langsung saja aku gali ke bawah dan mengambil beberapa batu di sini. Lalu kujadikan tools terlebih kampak dan pickaxe. Lalu kusembeli beberapa hewan yang ada di sini. Ya, tentunya untuk stok makanan dan bulunya penting banget di kehidupan yang mengerikan ini. Akan tetapi, ada seorang warga yang terinfeksi virus mencoba untuk mendekatiku. Dan itu ternyata adalah Pak Budi Maskono. Kenalanku sewaktu masih jadi petani. Sontak saja aku kaget banget. Dan ini edan banget sih. Oh, halo Pak Budi. Aku sangat sedih dan terpaksa melakukan ini Pak. Aku harus menyelamatkan dunia ini. Maafkan aku. Dengan rasa menyesal, aku menatapnya. Ya udahlah ya, kita harus bisa ikhlas guys. Semoga Pak Budi tenang di sana. Selanjutnya, aku membuat handle dari bulu domba tadi dan membuat pedang yang super tajam, yaitu Stone Saber. Dan tak lupa juga membuat kasur untuk kita beristirahat. Dan kuambil beberapa batu lagi, kubuat furnace tentunya untuk memasak daging yang kita miliki. Lalu daging dombanya kumasak. Kemudian setelah matang, langsung saja kuambil. Nyam nyam nyam, lezat sekali. Ini keren banget. Mohon maaf guys, itu kasur di belakangku adalah kasur Ilham yang kubuatkan untuk dia. Tapi ternyata dia sudah membuat sendiri guys. Jadi kebuang aja ya. Kita lanjut berpetualang lagi, membuat perahu dan menyeberangi lautan yang sangat-sangat indah banget. Tapi tidak dengan keadaan saat ini. Dan tak lupa si Ilham pun mijitin punggungku. Karena capek banget guys. Setelah sebulan lebih aku menjadi seorang peneliti di dalam goa. Kita terus berpetualang dan berpetualang. Sempat terpikir di benakku, apakah ada tempat yang layak untuk dihuni atau tidak. Namun aku yakin, di mana ada kemauan di situ ada jalan guys. Asik. Boa edan. Dan tak lupa juga aku menyembelih hewan-hewan yang ada di sepanjang perjalananku mencari tempat yang aman. Lumayan lah ya dagingnya dan bulunya. Dan lagi-lagi hal yang sangat mengerikan pun terulang kembali. Yaps, Blood Moon is rising. Kalian tahu sendirilah apa yang akan terjadi setelah ini. Wah, Blood Moon lagi. Really? Kita harus cepat-cepat mencari tempat yang aman Ham, untuk berlindung dari manusia-manusia biadab itu. Mana mau malam lagi. Ayo gas. Aku langsung bergegas menuju ke tempat yang aman. Dan aku teringat bahwa di sepanjang jalan biasanya ada kubangan lava yang bisa kita manfaatkan untuk berlindung, sekaligus menjebak mereka masuk ke dalam lava agar para biadab itu terbunuh guys. Oh, ini ide yang bagus dan epic. Kita terus berlari dan kalian bisa lihat sendirilah, keadaan di sini sudah mulai gelap. Ditambah gelapnya area hutan pohon birch yang sangat lebat sekali. Ini ngeri banget. Dengan rasa bersyukur, tepat di hadapan kita berdua ada cahaya yang terang banget. Yaps, itu adalah lava guys. Wah, di sini kita bahagia banget. Dan segera aku langsung membuat batu ke atas, membuat perlindungan untukku dan tentunya untuk Mang Ilham. Sangat lega sekali. Kita berdua bisa berlindung di tempat yang aman. Wah,
Mereka mulai berdatangan ya. Kalian mencari apa, hei? Kami ini orang baik. Kalian bisa lihat sendiri betapa seramnya mereka ini. Bergerombol, apalagi ditambah keadaan yang sedang blood moon atau bulan merah. Mereka akan semakin menggila dan lebih edan banget. Dan yang paling edan lagi, mereka ini bisa bermutasi menjadi lebih ganas dan kabar buruknya, aku tidak tahu. Yaps, aku tidak tahu kapan mereka akan bermutasi, guys. Aku pun berdiskusi dengan Ilham, sekaligus membicarakan tempat yang aman untuk ditinggali. Dan Ilham sempat ngasih tahu bahwa tempat dia tinggal yaitu di jungle mungkin bisa jadi pilihan yang tepat untuk tinggal. Tetapi kabar buruknya lagi, tempat yang Ilham tinggali tepatnya jungle di area selatan. Sudah amat buruk sekali penyebaran virusnya, guys. Di sini Ilham sempat sedih, namun dia merasa tegar karena keyakinan dirinya bahwa semua akan pulih kembali. Oleh karena itu, kita sepakat untuk pergi ke arah utara dan mencari tempat jungle itu pun jika ditemukan. Seandainya pun tidak, terpaksa kita harus mencari tempat yang menurut kita berdua aman. Dan hatiku pun teriris melihat hutan yang terbakar oleh lava di sekitaran kita berdua. Itu hal yang wajar sebenarnya, dan biasanya pun kita padamkan. Akan tetapi, keadaan yang sangat tidak memungkinkan sekali untuk melakukan hal itu. Dan setelah melalui malam yang mengerikan, akhirnya kita pun bergerak untuk mencari tempat berlindung yang semoga aja kita bisa menemukan jungle utara atau habitat tempat tinggalnya Mang Ilham. Dengan sesekali menyembelih domba dan sapi yang ada di hutan, kita pun terus berjalan, menyempatkan untuk beristirahat, dan itu kita lakukan sampai berhari-hari ke depan. Dan syukurnya tidak ada blood moon sama sekali di hari-hari tersebut, guys. Memang berpetualang adalah keahlian kita berdua. Sudah banyak sekali biome yang pernah kita tempati, dan itu yang membuat kita berdua tak gentar untuk bertahan hidup. Kemudian kita berdua pun bergegas untuk melewati suatu lautan ataupun danau ini. Entahlah, aku tidak tahu, guys. Wah, ada sugarcane, Ham. Lumayan nih buat ditanam nanti. Ambil ah. Yuhu, aku senang, aku senang. Kita melewati suatu hutan yang lebat. Aku berpikir ini hutan pohon oak. Ternyata memang benar hutan oak, guys. Dan kalian juga bisa lihat, ini adalah hutan pohon spruce. Sampai akhirnya, wah, Ham, jangan-jangan ini jungle. Aduh, trap alami yang sangat menyebalkan. Ya, benar sekali. Ini adalah hutan jungle. Dan saking senangnya aku sampai terperosok. Awok. Kemudian tanpa pikir panjang, aku pun bergegas ke sana. Dan tak lupa juga menyembelih hewan yang ada di sini. Wah, asli, seger banget mataku. Namun, tampaknya ada sekelompok warga yang tidak senang dengan kehadiran kita berdua. Yaps, kalian tahulah siapa yang datang. Oh, lihatlah siapa yang datang, Ham. Apakah kalian tidak menyukai kehadiranku di sini? Maafkan aku ya. Bergegas, aku langsung pergi ke jungle dan melihat apa aja yang bisa kita temukan di sana. Dan ternyata di sini ada buah semangka nan segar. Hutan di sini pun tampaknya masih asri, jauh dari kerumunan warga yang terinfeksi virus UVVVV. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan sampai ke tempat ini. Lalu kutebang pohon jungle di sini, dan ya, aku dapat 15 kayu log jungle-nya. Ini semakin menguatkanku untuk mantap tinggal di jungle ini. Tentunya karena resource yang mudah untuk didapatkan, terutama kayu. Kemudian setelah itu, aku lanjut untuk mencari tempat yang sedikit datar, dan akhirnya aku menemukan tempat yang bagus, guys. Selain ada daratan hutan di sini, juga dekat sekali dengan sumber mata air yaitu laut. Dan yeay, akhirnya kita bisa menemukan tempat yang aman banget. Kita akan membangun sebuah kehidupan di sini untuk sementara waktu, seraya pemerintah menemukan vaksin untuk menyembuhkan para saudara kita. Pagi pun tiba, kuhirup udara segar, kemudian kubuat crafting table, chest untuk penyimpanan sementara karena kita harus merapikan barang yang kita punya. Lalu kurapikan semua barang-barangku, barang si Ilham, juga kemudian kumasak beberapa daging yang sudah kita temukan di jalan hari-hari kemarin. Dan tak lupa juga yang paling penting adalah menanam sugarcane atau tebu, guys. Nantinya, tebu ini akan sangat-sangat berguna sekali untuk kehidupan yang menyeramkan ini. Bisa dijadikan gula ataupun kertas, dan nantinya kita akan bisa membuat buku. Lalu kemudian enchant enjoyers. Kemudian aku langsung membuat kampak baru. Jadinya aku mempunyai 2 kampak. Nah, karena pohon banyak sekali di sini, dan aku pun akan membuat tempat tinggal sederhana namun bisa aman dari para si bozot. Jadinya aku berniat untuk mengumpulkan resource terutama pohon sampai hari-hari berikutnya. Tentunya diselingi dengan istirahat. Dan seperti yang kalian tahu, pohon jungle bisa ngedrop banyak sekali kayu log dikarenakan postur pohonnya yang besar dan menjulang tinggi ke atas.
guys. Makanya si Ilham pun suka banget tinggal di tempat yang sejuk ini. Dan yang jelas tangan kananku itu kutemukan di jungle juga guys, ketika aku sedang mencari kayu. Sungguh perjalanan yang sangat mengharukan sekali, sekaligus sangat memorial banget sih. Ea boa edan. Dan yang tidak kalah penting, demi menjaga keutuhan alam di sini, pastinya setelah menebang pohon, jangan lupa untuk menanamnya kembali guys, agar kehidupan flora dan fauna di sini berjalan dengan semestinya. Tentunya hewan-hewan seperti manuk dadali, kucing garong, dan masih banyak lagi. Yaps, setelah menghabiskan banyak sekali hari, ini hasil dari menebang banyak pohon. Lumayan banyak. Kemudian kurapikan hasil dari menebang kayu tadi, dan tak lupa membuat torch untuk penerangan di malam hari. Ya, karena setiap malam kita usahakan untuk tidur, jadinya bukan kelayapan guys. Dan ternyata di sini ada yang ingin membantu kita berdua. Awas Sam.